Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, pelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Insyaallah tema pada kali ini pelajaran 3, yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin sudah dibahas adalah sifat Allah As-Somad dan Al-Muqaddim. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang nama-nama Allah Asmaul Husna, yaitu Al-Muqtadir dan Al-Baqi. Untuk memulai pelajaran ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Al-Muqaddim yang artinya adalah yang maha mendahului. Jadi semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah akhir. Tidak ada yang mendahului, tidak ada yang mendahului adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah mempunyai sifat Al-Muqaddim. Sebagai seorang muslim, adanya sifat Al-Muqaddim dalam kehidupan sehari-hari. Hendaklah kita pertama dalam berbuat kebaikan, hendaklah kita lebih dahulu berbuat. Jangan kita kedahuluan oleh orang lain. Kalau ada suatu kebaikan, hendaklah kita lebih dahulu tampil. Yang kedua, mengerjakan sesuatu untuk masa depan. Sesuatu yang baik selalu cepat kerjakan, apalagi seorang pelajar, demi untuk masa depan yang lebih baik. Yang selanjutnya, jangan menunda-nunda pekerjaan, apalagi belajar. Terlebih-lebih adalah kewajiban kita, yaitu sehari semalam sholat 5 waktu, mengaji, berbuat baik kepada orang tua, hormat kepada guru, dan sayang kepada yang lebih muda. Itulah, kita jangan menunda-nunda pekerjaan. Yang selanjutnya adalah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dahulukan kepentingan umum, jangan mementingkan kepentingan pribadi kita. Selanjutnya mengakui sifat Al-Baqi, atau yang artinya yang maha kekal. Al-Baqi artinya yang maha kekal. Sini ada sebuah kisah di mana pada waktu itu Nabi Ibrahim mencari kebenaran adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini pernah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan untuk disembah? Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap bahwa bulan sangat kekal, dapat menyinari kegelapan malam. Tetapi ketika siang tiba, sinar bulan lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap matahari sangat kekal dengan sinarnya yang panas. Tetapi ketika malam tiba, sinar yang menyengat lenyap, bulan dan matahari tak pantas untuk disembah. Demikianlah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal, itulah yang harus kita sembah, dan lidah kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersifat kekal, walaupun di hari kiamat yang namanya makhluk Allah, ciptaan Allah, semuanya akan hancur, semuanya akan binasa, tapi hanya zat Allah yang maha kekal. Contoh bukti ketidakkekalan makhluk. Bukti ketidakkekalan makhluk apa saja? Pertama adalah contohnya kanak-kanak. Tidak akan kekal kelak menjadi dewasa dan seterusnya. Dari anak-anak menginjak usia remaja, pemuda, sampai dewasa, sampai manula, dan akhirnya akan meninggal dunia.
Begitu pula dengan makhluk yang lain seperti pohon, awalnya tunas akan menjadi lebih besar lagi dan akhirnya akan mati. Yang berikutnya, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Tidak terasa mungkin sekarang hari Kamis, besok Jumat, minggu sekarang, kemarin, tidak terasa. Itu bukti ketidakkekalan makhluk. Tugas pada pertemuan kali ini adalah dari materi yang tadi yang telah disampaikan, apa yang dimaksud dengan sifat al-muqaddim. Pertanyaan kedua, tuliskan 2 contoh bagi kita dalam memahami sifat al-muqaddim. Yang ketiganya, apa yang dimaksud sifat al-baqi, jelaskan. Pertanyaan keempat, berikan 3 contoh bahwa makhluk itu tidak kekal. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan dari 4 pertanyaan tadi, dari hasil video, tayangan video kali ini bisa disimak dan semua pertanyaan bisa dijawab dengan baik. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Marilah kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar.